Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba mempelajari sistem koordinat pada Cat Pantry ini. Nah, sebelumnya setelah mengenal interface, sekarang kita mencoba mempelajari sistem koordinat. Kenapa kita mempelajari sistem koordinat di AutoCAD? Karena seperti ini teman-teman. Bila kita ingin membuat sebuah garis di gambar AutoCAD, maka line tersebut akan berisikan nilai berupa nilai X dan Y. Untuk lebih lanjutnya kita bisa cek melalui command prompt dengan melalui ketik saja line. Enter. Nah, pada menu ini, pada kursor nih, terdapat nilai-nilai specific point. Bila kita klik pertama, klik kedua, lalu klik kanan, enter. Oke. Pada line ini mempunyai sebuah nilai di awal dan di akhir berupa nilai X dan Y. Kita cek melalui ketik ID. Kita arahkan ke endpoint. Bila teman-teman tidak terdapat log dari endpoint, teman-teman bisa alihkan kursor ke status bar, pilih snap kursornya harus aktif. Bila sudah aktif, klik endpoint. Nah, di sini terdapat komen nilai X-nya sekian, Y-nya sekian. Begitu pula di Y. Punya X-nya sekian, Y-nya sekian. Begitu. Nah, biasanya pada saat dulu kan, kita juga mempelajari sebuah sistem koordinat, apalagi pada zaman sekolah. Sistem koordinat ini dilepas dengan pelajaran matematika ya kan. Nah, untuk lebih lanjutnya pada sistem koordinat di AutoCAD, jadi sistem koordinat di AutoCAD ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat pertama berdasarkan pada nilai X, Y. X, Y ini sebuah nilai dua dimensi, berarti gambarnya hanya gambar datar gitu, 2D saja. Bila kita menggunakan 3 dimensi, maka harus menggunakan nilai Z, yaitu nilai volume ketinggian. Dan yang kedua, sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar ini berdasarkan, jadi pada sistem koordinat ini berdasarkan pada jarak yang ditempuh titik awal ke titik selanjutnya. Jadi jarak berdasarkan nilai sudut yang diambil. Oke. Bila nilai sudutnya tidak ada, maka nilai sudut tersebut 0. Jadi tidak ada arah untuk bergerak. Oke.
Untuk sistem Kartesian tersendiri terbagi menjadi dua bagian. Pertama, absolut. Kedua, relatif. Oke. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut pada sistem Kartesian ini, karena Kartesian ini sangat penting itu untuk awal-awal pembelajaran. Kembali ke AutoCAD. Nah, di sini kan ada berupa nilai X dan Y. Kita coba hidupkan gridnya. Memahami lebih spesifikasi lagi. Kita kecilkan gridnya. Grid setting kita buat menjadi 1, 1, 1, 1. Oke, nah ini lebih kecil lagi gridnya ya, sekitar ukuran 1. Nah, di sini terdapat nilai X dan Y. Pada sistem Kartesian ini, dia mempunyai arah X dan Y. Bila nilai tersebut mempunyai arah ke X positif, dia akan bernilai 1,1. Jikalau nilainya dia negatif, dia akan ke arah belakang. X negatif, contohnya -3 plus 0,1. Kenapa ke sini arahnya? Karena Y-nya positif. Jika Y-nya negatif, X-Y negatif, maka -3, -1. Begitu teman-teman. Misal kita ingin membuat contoh ya. Contoh dari penggunaannya. Kemana sih arah dari titik A dan AY itu bergerak ke arah B, sejauh B. Kita coba ilustrasikan pada gambar berikut. Oke. Nah, di sini terdapat nilai 0,0. Misalnya kita di sini langsung belajar ke perbedaan absolut dan relatif dari koordinat Kartesian.
Apa itu perbedaan absolut dan relatif? Nah, di sini. Jika absolut dihitung dari 0,0 berdasarkan nilai yang kita mulai. Jika relatif, titik 0,0-nya bukan berdasarkan nilai, berdasarkan awal kita klik, awal kita pilih 0 tersebut, maka sebagai 0 awal referensi ke arah selanjutnya. Contoh begini, jika aku mencoba membuat 0,0 berdasar absolut, X 3 dan Y-nya 3. Ini arah X, ini nilai Y. Harus diperhatikan di garis bergerak arah mana. Ternyata untuk pas awal aku ini 3,3-nya di sini dan bergerak ke arah X positif dan Y positif sebesar, contoh saja sekarang loncat 12,3. Oke. Tetap Y-nya tetap 3 pada nilai absolut nih, dimana titik awal saya mulai itu 3,3, maka untuk melanjutkan ke posisi selanjutnya yaitu 12,3, saya menginput nilai 12,3 tersebut, bukan ditambahkan. Nah, jikalau ada perintah di sini 13,3, maka titik selanjutnya yaitu ditambah 10. Jadi 3,3-nya ini X-nya ditambah 10 menjadi ditambah 9, contoh tambah 10, X-nya menjadi 13,3 gitu. Nah, jikalau menggunakan sistem dari relatif, dia titik 3,3-nya ini sebagai nilai cuan berdasarkan jarak. Jika diperintah minta jaraknya 10 meter, maka tambah 10 tambah 7. Begitu pula dengan Y-nya akan ditambah dari nilai titik acuan X dan Y. Nah, untuk proses di AutoCAD-nya seperti ini. Pada milimeter blok ini kan terdapat X positif, X negatif, Y positif, dan Y negatif. Jika kita inputkan, kita hidupkan dinamik untuk on, maka dia akan terbaca menjadi jarak relatif. Jika off, dia absolut. Mengapa hal itu demikian? Karena seperti kembali lagi, bila kita menggunakan jarak relatif ya, sistem Cartesian relatif, 3,3 ini akan diabaikan karena menjadi nilai titik acuan. Dihitung berdasarkan jarak yang ditempuh ke nilai selanjutnya. Ya, gitu.
Nah, pada jarak yang ditempuh selanjutnya, maka akan dihitung sebagai dari panjang dari X-nya berapa, X-nya berapa. Di contoh ini, contoh X-nya sekitar 10, panjangnya 10. Ini cara penginputannya. Nah, untuk relatif kita wajib dengan F, kawan. Ini dibaca sebagai titik acuan. Jarak F-nya 10 sebesar sudut, karena sudut yang dibentuknya 0 gitu ke arah 13,3, maka kita input nilai sudutnya 0. Begitu halnya dengan si absolut, inputan dari arah dia berdasarkan nilai ketinggian. Jadi 13,3. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.